Apa kita mulai, awak cuba cek dulu live streaming-nya. Kita coba cek dulu live streaming-nya. Ini sinyal kok masalah ini, Pak. Santai ya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk tetap sehat walafiat pada sore hari ini. Semoga semuanya selalu berada di kondisi yang baik-baik saja. Mohon izin sebelumnya selamat datang ke diskusi sore hari ini, sebuah diskusi santai sebenarnya untuk sama-sama saling update, saling bakaba, saling menginformasikan kondisi-kondisi kita di kampung halaman. Dan kali ini kita kedatangan beberapa orang-orang hebat, ya, orang-orang yang telah bekerja dan mungkin orang-orang yang belakangan cukup stres dalam kehidupannya, dan mungkin ada juga kawan-kawan yang juga mengalami stres serupa gitu loh. Jadi topik kita sore ini adalah menjaga nagari dari corona. Yang pembicara kita ada pertama ada, kalau di sana mungkin manggilnya bukan kepala desa tapi wali nagari atau Inyak Wali Ridwan dari Nagari Manggopo, Lubuk Basung, Agam. Juga ada Bang Ade, Bendahara Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, founder dari Balerong Cinta Anak Nusantara. Bang Ade ini mungkin di Pasaman Barat, mungkin ini posisinya. Terus kita juga kedatangan Afrizal, founder bandasapuluh.com. Silakan dibuka bandasapuluh.com. Ada sebuah portal berita yang sesuatu lah pokoknya. Selanjutnya kita juga kedatangan Rike Satria Badrianto, merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Unida, dan juga ada Miftah Urahmi dari UNP, Universitas Negeri Padang. Kita mungkin sedang menunggu kehadiran Natasha Putri dan yang lain. Oke, silakan mungkin kita minta kesempatan atau kita berikan kesempatan kepada Pak Ridwan kali ya, untuk Pak Nyawali untuk membuka nih, mungkin sekitar apa mungkin Pak yang bisa disampaikan terkait kondisi nagari atau mungkin peran-peran yang telah Bapak lakukan selama beberapa hari atau beberapa bulan ini untuk menangkis nagari Manggopo dari wabah. Silakan Pak. Yang kami hormati, kita diskusi santai sore hari ini yang sudah bergabung. Ada Adinda Rike Satria, Miftah, Pak Zal, Pak Ade, Pak Safrizon di dalam forum diskusi kita hari ini. Jadi langkah-langkah kita di Nagari menyangkut dengan pandemi virus COVID-19 ini, terutama sekali di akhir-akhir Maret, karena gejolaknya baru muncul di negara kita di pertengahan Maret. Jadi kita di Kabupaten Agam dengan Bapak Bupati menyikapi seluruh di Nagari membentuk posko relawan COVID-19 ini dengan tugas-tugas terutama sekali memberikan sosialisasi kepada masyarakat
yang berupa dalam bentuk himbauan, dalam bentuk pamflet dan juga edaran, dan juga melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan ini banyak yang kita lakukan, terutama sekali melaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, rumah-rumah ibadah, menganjurkan masyarakat kita untuk membiasakan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, terutama sekali juga kita menyediakan di fasilitas-fasilitas umum tempat cuci tangan, dan menganjurkan pakai masker. Belakangan karena situasinya, posisi Sumatera Barat juga sudah banyak yang positif, kita tingkatkan lagi akselerasi kita di Nagari, kita perkuat tenaga relawan kita, dan itu juga kita melakukan penegasan-penegasan, pembatasan-pembatasan, terutama sekali sejak 14 hari belakangan penerapan PSBB di pemerintah Sumatera Barat. Kita mewajibkan seluruh pengunjung pasar dan juga yang berurusan ke kantor Nagari, termasuk relawan perangkat Nagari, untuk selalu memakai masker, dan kita juga menyediakan bantuan masker, disinfektan maupun hand sanitizer untuk masyarakat dan juga para pedagang. Dalam langkah selanjutnya kita juga melaksanakan penanggulangan terhadap dampak, terutama sekali di sini pemerintah Kabupaten Agam mungkin agak yang terdepan di dalam melakukan penanggulangan, terutama menyangkut dengan pembatasan bagi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Jadi bantuan pangan ini Agam sangat cepat, yaitu paling, kalau saya tidak salah waktu itu di awal April kita sudah meluncurkan bantuan pangan berupa beras, garam kepada warga yang sangat terdampak. Warga yang sangat terdampak ini maksudnya adalah warga yang memang warga yang kurang mampu, yang berada di dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Agam sendiri. Dan kita bersama dengan relawan langsung mengantar bantuan-bantuan ini ke rumah-rumah warga sesuai dengan data yang ada. Dan khusus untuk di Kenagari Mengopo, kami jauh-jauh hari sudah mengajak diskusi beberapa perusahaan, beberapa lembaga-lembaga yang ada di Nagari, menyikapi dengan himbauan kita kepada masyarakat, terutama sekali physical distancing yang membuat masyarakat kita beraktivitas untuk keekonomian agak banyak menurun, sehingga kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang sangat terdampak ini tetap pangannya terpenuhi. Jadi ada beberapa perusahaan yang waktu itu terpanggil untuk juga ikut bersama-sama dengan pemerintah Nagari melakukan penanggulangan terhadap dampak ini. Jadi di tahap awal waktu itu kita menerima bantuan berupa beras ada 5,5 ton, dan kita mendapatkan bantuan berupa telur 63.000 butir, yang mana ini kita distribusikan kepada hampir 2.000 kakak yang ada di Kenagari Mengopo dari 5.565 kakak. Jadi masih banyak juga yang belum terakomodir. Namun itulah upaya-upaya dan ikhtiar dari kita, terutama sekali dari relawan yang sangat tangguh, berjuang dan tangguh dalam rangka mensosialisasikan. Karena di sini kita di Mengopo dibantu oleh para pemuda-pemuda yang aktif. Mereka Karang Taruna sangat aktif untuk terlibat di dalam relawan pencegahan penularan COVID-19 ini, termasuk dengan KSB kita di Nagari Mengopo. Sampai hari ini kita masih melakukan berbagai kegiatan. Tadi kita melakukan penanaman sayur-sayuran karena kita berpikir ini masih panjang. Melihat apa yang terjadi sekarang ini di tengah masyarakat, penularan COVID ini belum pada rata-rata untuk berhenti, tapi masih
meningkat dan masih menyebar. Khususnya Agam beberapa waktu yang lalu kita nol, positif. Cuman dalam beberapa hari belakangan ini saja kita sudah 4 yang positif di Agam. Jadi untuk itu kita mungkin memang akan lebih memperketat lagi, terutama sekali kepada masyarakat, agar di dalam berbagai kegiatan untuk selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan diri. Dan yang paling utama menekankan kepada warga kita adalah diri kita lah garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Bukan rumah sakit dan bukan dokter, tapi diri kita. Ketika kita bisa menjaga tidak menularkan, menjaga tidak tertular, disitulah virus COVID ini berakhirnya. Tetapi ketika ini tidak bisa kita jaga, itu akan membuat lelah secara keseluruhan. Karena pandemi ini bukan hanya membuat lelah kita di strata, di nagari atau desa, tetapi ini sudah membuat lelah dunia dan lelahnya negara. Ekonomi real terhenti. Paling tidaknya 80% di tingkat kita di kenagarian. Hanya yang bisa hidup sekarang, alhamdulillah kita petani bisa hidup. Para pedagang di perkotaan sudah mati kehidupannya sejak bulan Februari yang lalu. Tapi kita petani, kita berkebun, alhamdulillah hasil pertanian kita masih bisa dijual, hasil perkebunan kita masih dibeli oleh pabrik karena kita di Menggopo, masyarakatnya lebih banyak petani sawit dan petani sawah, jagung, dan lain-lainnya. Mungkin barangkali itu dulu sebagai gambaran yang dapat kami berikan. Tetapi kita selalu memberikan yang terbaik buat warga kita dan kita selalu akan bekerja sebaik mungkin dengan seluruh relawan. Di samping itu kita juga menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga lingkungan kita. Jadi relawan sendiri pun perlu juga kita jaga dia di dalam penularan dari COVID ini. Relawan kita selalu pakai masker, selalu menjaga kesehatan, dan selalu kita gilirkan karena di Menggopo itu kita punya kekuatan 65 orang di tenaga relawan untuk cegah COVID-19 ini. Mungkin barangkali itu dulu, Baik. Waldo. Terima Baik. kasih atas waktunya. Baik, Nyak Wali, makasih Bana atas pemaparannya. Mantap, bantuannya tidak berhenti-berhenti ke Rajo bantuannya. Sadu Allahnya dihajar, disisir. Nah, mungkin kita lagi kesempatan ke Pak Ade, ya. Pak Ade merupakan perwakilan dan pegiat komunitas. Mungkin habis itu kawan-kawan yang ada beberapa kawan-kawan Pak mungkin akan nyoba tanya pula beko akan bertanya, ya silakan. Oke, nanti akan dipersiapkan Rike, kita beri kesempatan ke Bang Ade dulu. Silakan, Pak Ade. Izin Made, suaranya agak kurang. Coba headsetnya dicucu agak dalam Bang Ade. Tuhnya baru tadanga. Tadi indak tadanga. Siap, Made. Mungkin mau mulai dari cerita agak dakean bantuan pun tuh kamu ke abang bantu abang. Ya. Tuh di paci itu mantap suara bang. Lanjut bang. Nah, tadi coba pakai laptop tapi lambe connect-nya kan. Makanya mau pakai handphone aja kan. Aku lebih lancar suaranya bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Valdo, Pak Wali dan Sadonya yang ada di live pada sore. Terkait masalah COVID-19 ini sendiri, kalau mau mungkin sedikit bercerita tentang keberadaan kami di Kompleks Pertama yang terdekat dari lingkungan kita. Memang kalau untuk kompleks sendiri,
ada beberapa upaya yang sudah kami lakukan. Mungkin tidak jauh beda apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali tadi. Tapi kalau sore hari ini, apa yang kita lakukan secara bersama-sama, merasa sadolahnya kita se-Sumatera Barat, bahkan se-Indonesia, bahkan sedunia, mungkin apa yang kita lakukan kurang lebih sama. Tapi mungkin Ambo akan sedikit bercerita tentang caranya pasca sesudah COVID ataupun kondisi hari ini, menghadapi kondisi kita hari COVID. Jadi ada sebenarnya tadi malam mau coba berpikir dan mencari beberapa literasi tentang ketahanan pangan sendiri. Kalau kita beranjak dari pemahaman kita sebagai masyarakat Minangkabau, merasa masyarakat Minangkabau itu adalah masyarakat yang paling siap menghadapi kondisi itu sebenarnya. Mengapa seperti itu? Dari sisi adat sendiri, dari filosofi rumah gadang itu kan kita udah ada di depannya itu rangkiang. Rangkiang itu pada prinsipnya itu adalah tabungan pertanian yang selama itu barangkali itu udah mulai hilang, udah mulai memudar. Tapi kita berharap dengan COVID-19 ini sendiri, kita berharap ke depannya semangat itu harus tetap kita tularkan, harus tetap kita jaga. Tentunya dengan rangkiang-rangkiang yang sifatnya modern, bukan rangkiang barangkali kalau rangkiang seperti dulunya diletak di muka rumah barangkali rancak, tapi kurang pas, barangkali kita cari solusi yang lain. Tetap rangkiang, tapi dengan pola yang berbeda. Itu perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Karena secara filosofi masyarakat Minangkabau sendiri dengan keberadaan rumah gadang itu kita seharusnya sudah siap dengan menghadapi segala cobaan bencana itu. Dari sisi mental pun sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam, kita nih masyarakat Minangkabau itu cukup kuat juga seharusnya. Tapi mungkin karena ada sedikit pergeseran budaya, sedikit pergeseran kebiasaan, sehingga kebiasaan-kebiasaan lama itu agak sedikit kita lupakan. Jadi, Ambo berharap dengan kejadian hari ini, membuka mata kita kembali bahwa Minangkabau itu kuat untuk menghadapi hal semacam ini. Kita harus kembali ke rumah gadang itu, kita kaji kembali, kita pahami kembali apa yang diajarkan kepada kita waktu ketek-ketek dulu. Dan Ambo pun mungkin barangkali juga banyak belajar dengan situasi hari ini. Kalau kita bicara masalah kondisi ekonomi, memang luluh tak masalah ekonomi kita hari ini. Ambo juga merasakan dampak, sangat merasakan. Apalagi masyarakat yang barangkali memang mengharapkan kehidupan sehari-harinya mungkin dari upah harian, itu luar biasa juga. Apalagi itu juga sebagai karyawan satu perusahaan, barangkali perusahaannya hampir kolab dan sudah kolab, terpaksa mereka harus di PHK-kan, itu jadi persoalan besar. Yang mau pikirkan bersama kawan-kawan hari ini, pasca pandemi ini apa? Kamu coba berbicara dengan kawan juga diskusi seperti ini, dari juga. Ambo yang mengkhawatirkan bukan masalah pandemi hari ini, tapi sesudah pasca pandemi. Karena ada beberapa daerah dengan kondisi hari ini tingkat kejahatan itu sudah mulai meningkat. Apalagi nanti sesudah pandemi ini berakhir, semuanya orang serasa udah bebas, ingin melampiaskan semuanya yang selama itu terpendam. Ya, jangan sampai itu terjadi yang barbar. Itu juga iman dan takwa kita juga harus kita perkuat di situasi hari ini. Tentu yang paling baiknya itu saya sepakat apa yang disampaikan Pak Wali tadi. Kita mulai dari keluarga kita, diri kita, baru orang-orang lain di sekitar kita. Ketika kita lalai terhadap diri dan keluarga kita, bagaimana kita juga memikirkan orang lain. Jadi ini tidak bisa hanya serta-merta pemerintah kita biarkan sendiri bekerja, tidak bisa kita biarkan Pak Wali sendiri bekerja, dan tidak bisa juga Bang Paldo sendiri bekerja. Tapi kita harus bersama-sama menghadapi ini, bagaimana situasi ini bisa kita percepat, kita putus mata rantainya, sehingga kita bisa berkegiatan normal seperti dulunya. Soalnya, apalagi Ambo istilahnya betul biasa mengopi kawan-kawan gitu, rindu sama kopi jantan kan. Nah, kalau kini aktivitas awak mungkin sehari-hari dari
ketampe A, ketampe B, besok itu aja diulang-ulang tadi. Ketampe C agak ragu kan. Nah, jadi itu memang itu rupanya rasanya kita kondisi kita terhukum dalam situasi. Apalagi dengan kondisi Ramadan hari ini, betul-betul rasanya kita kehilangan masaji kita gitu kan. Betul-betul rasanya itulah di situ ujian bagi kita sadonya gitu kan. Jadi ada hikmah di balik pandemi ini, ada hikmah di balik Covid ini yang harus kita pelajari. Karena saya merasa tidak, Covid ini bukan hanya sekedar bencana ya, tapi ada sisi baiknya bagi kita semua yang betul-betul harus kita pahami. Inilah kesempatan kita juga untuk mawas diri kita barangkali Covid ini juga kita ada rasa itu kembali lagi ya, terutama juga kita kita janji kita nggak ragu lagi sebenarnya kalau kita diajarkan hari ini. Bang, izin mic-nya tetap dake sama apa Bang? Oke. Ya, kalau kita di agama kita yang mohon maaf Muslim mungkin pada hari ini gitu kan, jangan cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, kan. Jadi ini kan sebenarnya perbuat. Mudah-mudahan setelah pandemi ini banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi. Memang kalau kita bicara masalah sulit semuanya, merasakan sangat sulit soalnya. Tapi memang harus sabar gitu menghadapi. Karena kalau hanya dibiarkan pemerintah bergerak sendiri, merasa berat, lama ini akan tuntas. Tapi juga yang paling penting itu memperhatikan juga kan kawan-kawan yang dari rantau. Ada kawan-kawan dari rantau sebagian pulang ke kampung itu kurang ada beban bagi mereka. Istilahnya ada sebagian yang jadi tolong sama-sama kita paham kondisi hari ini bukan kondisi kalau saya ambo cari hari itu normal awak pun bersobok je kawan baalah rasanya paranoid awak jadinya kayak gitu kan seolah-olah lah ada inggo pula ke kawan tuh dan jangan kawan tuh menganggap pula kawan kan kawan tak ingin seperti itu kan selama kebebasan kita lah diberikan oleh Tuhan ya mudah-mudahan dengan kondisi hari itu betul-betul menjadikan kita manusia yang bersyukur manusia yang betul-betul juga memahami hakikatnya kehidupan kita hari ini. Mungkin itu pematiknya Bang Faldo, Pak Wali. Nanti baik. Kita kembangkan. Tapi jangan biar. Baik. Baik, makasih Bang Ade. Alhamdulillah menarik juga sih perspektifnya yang mengajak kita mencari setelah itu, Pak. Walaupun kini Bang Ade bantuannya rangki yang yo ndak layak do mungkin tapi ndak baisi atau mungkin yo anggap aksesorisnya kini dek banyak orang-orang. Oke, tadi awak mau tadi pas apa ada yang nyoba tanya tadi Pak Riki tadi coba tanya ke Nyak Wali terlebih dahulu. Silakan Beko siapkan mungkin Afrizal atau mungkin habis itu Rami kalau seandainya ada pertanyaan atau ada yang akan disampaikan silakan mungkin bisa ditanggapi dek narasumber lain dan mungkin awak juga. Silakan. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bang? Jale bana. Hai. Baik, selamat sore Bang Faldo, Pak Ridwan, Bang Ade, juga dari kawan-kawan semua. Saya khususnya ingin bertanya ke Pak Ridwan sebagai wali negari dari Bang Gopo. Ya, Pak? Oke. Sebenarnya gini, Pak, dalam situasi sekarang ini kan banyak sekali orang yang tidak mampu mengerti situasi sekarang ini. Khususnya apalagi soal pembatasan dalam hal melakukan ibadah gitu loh. Baik dalam hal sholat Jumat, ataupun sekarang ini yang lagi tren itu ibadah sholat tarawih yang harus dilakukan di rumah gitu loh.
tidak semua orang paham dengan situasi yang seperti ini itulah. Yang mau saya pertanyakan ke Bapak itu, bagaimana cara Bapak menyampaikan hal ini kepada masyarakatnya gitu loh. Khususnya bahwasanya ini adalah untuk kebaikan kita semua. Karena toh tak semua orang tuh mau mengerti untuk hal itu gitu loh. Masih banyak istilahnya yang tangka-tangka, mada-mada lah gitu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Saya Baik, kembalikan, terima kasih. baik. Oke Bang Iya, Faldo. ya. Sebelum ke Pak Nyak Wali atau mungkin apa, Pak Atang tuh sempat juga buat telepon sama salah satu ulama gadang di Sumbar yang mungkin mengalami dilema puluh. Dia ambil di kejar liberal puluh, ada mengikuti fatwa MUI, kan. Wali Nagari di Tanjung Gadang, Tanjung Gadang ya di agam tu petang. Atau Angke, Ampang Gadang. Ya Ampang Gadang lah sama puluh. Mungkin tak tahu lah, mungkin ya Wali Nandi Nagari Manggopoh, Mbak Alun tanggapan warga. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Faldo. Menarik apa yang disampaikan kamu Adinda Ade, terutama sekali yang menyangkut sejak PSBB ini diterapkan di Sumatera Barat dan juga pembatasan bagi warga kita untuk berkumpul, terutama sekali di dalam pelaksanaan ibadah. Dan ini juga kebetulan kita berada di bulan Ramadan. Sangat-sangat susah rasanya ada pertentangan antara batin sendiri dengan keadaan yang sebenarnya juga. Jadi dia seperti ini, Mas Faldo. Kita Manggopoh zonanya masih hijau kita rasakan. Karena belum ada kita yang terdampak positif dari virus corona ini. Jadi di awal-awal April kita sudah membuat edaran, membuat pamflet selebaran terutama sekali untuk menyangkut pelaksanaan sholat Jumat yang diganti dengan sholat zuhur selama pandemi ini masih ada di wilayah kita. 2 kali Jumat agak aman kita. Masuk Jumat ketiga timbul beberapa keinginan besar dari masyarakat. Ini udah mau ketiga kali nih Nyawali. Kita tidak sholat Jumat di masjid. Kalau menurut dalil mereka ini sudah tidak Islam lagi kita kalau sampai 3 kali kita tidak ke masjid. Sementara ada edaran maklumat dari MUI pusat, MUI provinsi yang menyatakan ini boleh diganti dengan salat zuhur. Yang mana apa yang kita lakukan sudah kita transfer sebetulnya tanggung jawab itu berada di kelembagaan MUI. Sebetulnya kalau pemahaman ini ada di tengah masyarakat kita, tetapi pemahaman itu kan tidak ada seperti itu. Jadi kita melakukan Bang Faldo, kita lihat kalau masjidnya bisa menerapkan tidak ada jemaah transferan dalam arti kata yang di perlintasan jalan, kita laksanakan penyemprotan disinfektan pagi harinya, siang menjelang sholat, kita gulung seluruh sejadah, seluruh jemaah harus membawa sejadahnya sendiri, kita kasih juga di masjidnya disinfektan. Alhamdulillah beberapa masjid melakukan lagi salat Jumat berjemaahnya. Tidak seluruh masjid, tetapi sebagian masjid sudah melakukan. Jadi yang sangat kita susah itu adalah ketika masuknya bulan puasa. Di sini sangat terasa bagi masyarakat kita yang mana kebiasaan kita di Minang terutama sekali salat tarawih itu memang di musala atau di masjid, bukan di rumah. Ini yang susah membawanya lagi pulang ke rumah. Dan di kita memang lebih mudah menertibkan pasar. Lebih mudah saya menghentikan pesta daripada menghentikan yang satu ini. Memang sangat susah kita menghentikan yang satu ini. Pesta pernikahan di Nagari Manggopoh sejak awal April tidak ada lagi. Kita buatkan edaran, kita sosialisasikan maklumat dari Kapolri, itu bisa. Tetapi yang ibadah untuk sholat tarawih ini
kita hanya bisa memberikan perlindungan yang lebih, Bang Faldo. Perlindungan yang lebih kepada seluruh jemaah. Pertama sekali kita sampaikan kepada pengurus mushola atau masjid, jemaah tidak boleh tercampur dengan jemaah yang dari luar. Pastikan itu. Sajadah di dalam masjid tidak pakai lagi sajadah yang punyanya masjid. Harus dibawa masing-masing pribadi. Kebersihan di masjid tanggung jawab garinnya masjid. Jadi kita berikan disinfektannya. Kita berikan disinfektannya untuk mereka selalu melaksanakan pengepelan lantai keramik di masjidnya. Dan setiap jemaah wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Ini masker kita juga masih sedang pesan dalam perjalanan, ada sekitar 1000 lusin, yang mana masker yang tahap pertama itu sudah mulai tidak bisa digunakan juga, karena digunakan beberapa kali, sudah tidak. Ini lagi mungkin barangkali itu Bang Ade. Tetapi ini kita akan tetap himbau supaya pelaksanaan ibadah ini bisa di rumah masing-masing. Karena ini kuncinya, karena semakin hari semakin banyak saudara kita yang datang dari luar daerah, terutama sekali zona-zona merah. Jadi kita sangat rasakan di pertengahan April itu eksodus yang pulang kampung dari Malaysia saja, kita di Manggopo ada sekitar 8 orang. Kita selalu melakukan pencatatan. Jadi sampai hari ini yang sudah mudik istilahnya, yang sudah berada di kampung itu 477 orang. Dan yang sudah selesai masa isolasi mandirinya itu sudah 422. Jadi masih ada 55 lagi yang masih harus melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillah sampai hari ini kasus yang positif belum ada di Nagari Monggopo, termasuk yang pulang. Cuman ODP sudah ada. Dan PDP yang kita makamkan dengan protokol COVID sudah 2 orang. Tetapi setelah hasil swabnya keluar, negatif. Tidak ada yang positif. Jadi kita memang masih berharap penyadaran dari masyarakat ini harus tinggi, dan kita bergandengan tangan dengan Nenek Mama, dengan alim ulama yang ada di Nagari untuk menyadarkan juga masyarakat kita ini supaya beribadah jemaah itu lakukan di rumah masing-masing. Tetapi sampai hari ini jujur saya sampaikan, musala saya, masjid saya masih ada 30 musala yang masih melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan itu kita berikan bantuan disinfektan, hand sanitizer, dan juga kita wajibkan bagi jemaahnya untuk memakai masker. Barangkali itu Bang Ade yang menyangkut dengan rumah ibadah. Sebelum ke Rahmi, mungkin makasih Nyak Wali atas jawabannya, menarik sekali ya. Berarti tetap diberikan ruang, tapi tolong jaga kebersihan, tolong diseleksi jemaah singgah, mungkin begitu bahasanya ya, Nyak Wali ya. Mungkin saya sedikit ke Bang Ade nih, karena Bang Ade kan dari pemuda Muhammadiyah juga. Gimana Muhammadiyah melihat ke depan? Mungkin memang kita butuh ke masjid itu harus bersih, Bang. Menjaga kebersihan gitu kan, terus juga mesti lebih selektif, masjid harus dibersihkan hampir setiap minggu. Atau Bang Ade ada pandangan? Silakan, karena kan MUI telah memfatwakan begitu, tapi warga masyarakat sulit untuk ditahan, karena kata Nyak Wali tadi, kita sudah terbiasa untuk tidak sholat di rumah ketika Ramadan. Saya nggak membayangkan nanti ketika itikaf bagaimana gitu loh. Mungkin Pak Ade mungkin nih, silakan. Mungkin mic-nya didekatin lagi, Pak Ade, biar suaranya maknyus. Dari PP Muhammadiyah pun sudah ada edaran, nggak ada persoalan lagi. Tapi kan ini nanti larinya kan ke person pribadi aja lagi kan sifatnya. Kalau edaran dari PP Muhammadiyah ada jelas seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Jadi saya rasa kalau untuk dari organisasi sangat jelas. Tapi kalau untuk person ya itu kan berbeda. Sama itu kan karena kita di tengah masyarakat, itu kan cara pandang kita juga berbeda. Kalau kita pahami juga kan atiullah wa rasulullah ulil amri minkum, itu kan pemahamannya kan sebenarnya dalam juga. Tapi kan dalam artian tidak semua kita memahami itu dengan
apa Ada namanya, khilafiyah di antara kita ya Pak Ade ya. dengan ilmu. Kadang kita kan bukan dengan ilmu, tapi dengan perasaan yang kita pakai gitu. Kadang saya pun secara pribadi juga sesekali saya juga ke masjid juga. Dalam 1 kali 24 jam itu mungkin 2 waktu saya usahakan tetap saya ke masjid. Tapi dengan saya lihat dulu kondisi tubuh saya, ketika tubuh saya cukup fit, saya ke masjid. Biasanya subuh saya ke masjid kayak gitu kan. Jadi kalau untuk kebersihan, kalau untuk rumah ibadah ini kan memang udah seharusnya memang udah kewajiban. Barangkali selama ini ada rumah ibadah kita yang barangkali di tengah-tengah masyarakat masih jauh lah dari kata bersih. Mudah-mudahan setelah COVID ini sama-sama ada perbaikan lah. Beribadah kepada Allah kan. Masa sih rumah ibadah nggak kita jaga kayak gitu kan. Jadi kalau untuk ke masyarakat sendiri memang susah-susah mudah sih untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Iya, sebagian paham, sebagian tidak. Tapi sebenarnya mereka paham. Tapi karena kadang-kadang juga antara hati dan pikiran kita kadang-kadang juga berubah-ubah, dapat informasi hari ini cukup, nanti lengah lagi, udah ragu lagi gitu kan. Itu kan biasa, karena itu manusiawi. Tapi pada prinsipnya apa yang dilakukan pemimpin kita, ya baiknya kita patuhi. Ya, karena kalau kita negatif thinking terhadap proses ini, saya rasa juga nanti dampaknya semakin lama. Kita yakin, apalagi yang menyampaikan itu para ulama itu juga ulama kita ini kan orang-orang berilmu. Ya, barangkali kalau kita ini kan pemahaman kita mungkin tidak sejauh apa yang mereka sampaikan. Jadi ilmu mereka inilah betul-betul harus kita pahami. Harus betul-betul kita ini. Karena pertanggungjawaban beliau ini kan ulama yang mengeluarkan fatwa ini kan kepada Tuhan. Tidak mudah memahamkan masyarakat. Baik. Mungkin itu sedikit Bang Faldo. Baik, makasih Pak Ade tambahannya. Silakan kita berikan kesempatan kepada Rahmi. Mungkin setelah ini Afrizal dari Banda 10 mungkin kalau ada tanggapan, pertanyaan atau apapun. Silakan Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faldo dan terima kasih kepada Pak Wali Nagari Mangkopo dan Bapak Adi Herdiwansyah terkait dengan wejangan-wejangan terhadap COVID-19 ini. Nah, Rami di sini Rami tinggal di Kota Padang, Pak. Nah, Rami mau nanya nih mengenai kepada Bapak Wali Nagari Mangkopo. Nah, sebelumnya Bapak Wali Nagari menyebutkan bahwasannya Nagari Mangkopo, Bapak Wali Nagari, pemerintah Nagari di Mangkopo itu telah memberikan bantuan seperti hand sanitizer, disinfektan, masker, bahkan beras ataupun garam gitu kan. Nah, pertanyaan kami di sini Pak, apakah masyarakat Lubuk Basung Agam ini sudah menaati peraturan PSBB ini Pak? Sedangkan jujur Pak, kalau misalnya di Kota Padang ini hingga sampai saat ini Rami lihat masyarakat Kota Padang ini tidak mengindahkan peraturan atau himbauan yang diucapkan atau dihimbau oleh pemerintah Sumatera Barat ini Pak. Rami kembalikan ke Bang Faldo. Siap. Jadi memang banyak perdebatan ya Wali, Pak Ade ya bahwa PSBB ulang, PSBB lo awak gitu kan. Nah, terus melihat data yang cenderung memperlihatkan angka yang belum mengembirakan mungkin bahasa kita ya Pak ya, belum mengembirakan. Saya yakin pasti masyarakat di Sumbar sedang bekerja keras untuk menahan laju korban gitu. Tapi memang angkanya belum menggembirakan. Nah, jadi bagaimana Pak menurut Pak Wali gitu? Aturan sudah banyak, mungkin Pak Ade juga bisa menambahkan nanti. Aturan sudah banyak, tempelan begini, baliho sudah bilang cuci tangan ABCD lah sudah kan. Nah, tapi kan memang warga ya begitu, banyak yang bilang kita di rumah tapi kita tidak dapat PT bantuan ABCD walaupun sekarang sudah mulai disalurkan dan Mangkopo sudah ada yang mendapatkan alhamdulillah gitu Pak Wali. Nah, itu bagaimana Pak Wali psikologis masyarakat dan mungkin nanti tinjauan dari Bang Ade juga sebagai pegiat komunitas dan dari pemuda Muhammadiyah yang juga bisa memberikan pandangan. Silakan Pak Wali.
menyangkut dengan sudah diterapkannya PSBB di Provinsi Sumatera Barat. Apakah di wilayah kita, terutama sekali di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, masyarakatnya sudah menaati apa belum apa-apa saja yang diharapkan dari pembatasan untuk kegiatan PSBB ini? Di kita kelihatan memang terutama sekali sebelum diterapkannya PSBB, dengan setelah diterapkannya PSBB, sekarang kan udah yang tahap kedua, berarti sudah jalan 15 hari kita di Sumatera Barat. Sudah jauh ada perubahan. Namun tanda kutipnya tadi, di tempat-tempat ibadah ini memang belum bisa kita buat pembatasan yang sangat keras. Kalau untuk kegiatan keramaian lainnya, kita sudah beberapa kali membubarkan malah. Di tahap awal April itu kita bubarkan kegiatan pesta pernikahan. Kita bubarkan kegiatan yang berkumpul-kumpul. Karena itu akan membuat efek jera untuk yang lain. Dan alhamdulillah yang berkumpul-kumpul sudah mulai jarang. Warung-warung sudah mulai sepi. Cuman karena kondisi di bulan Ramadan, kebiasaan masyarakat kita begadangnya lebih intens lagi, karena ini mau menyangkut dengan sahur dan segala macam, warung-warung jadi hidup lagi. Warung-warung jadi hidup lagi di situ. Karena jam-jam 10 warung sudah mulai ramai lagi. Tetapi kita tetap menghimbau mereka di warung itu untuk tidak terlalu bergerombol dan tidak ramai. Jadi biasanya di warung sini menumpuk, ya bagi-bagi rezeki lah dengan warung yang lain. Pindah satu slot ke sana, pindah satu slot lagi ke sana. Jadi biasanya mereka di sini ada 5 meja, kita cobalah 2 meja di sini, 2 meja pindah ke warung yang lain. Supaya ini pembatasan ini tetap jalan. Dan kita menyangkut dengan bantuan Mbak Rami, memang di Kabupaten Agam sebelum PSBB pun kita sudah membantu masyarakat. Kita sudah bantu masyarakat. Masyarakat itu sudah menjerit sebetulnya. Menjeritnya ini karena memang apa yang disampaikan Bang Faldo tadi, ada yang pekerja harian yang sudah tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan, itu yang terutama sekali. Misalnya sekolah jauh-jauh hari sudah libur. Pedagang asongan yang kecil-kecil, makanan yang kecil-kecil di sekolah sudah tidak dapat lagi mata pencariannya. Mereka pindah keluar pun anak-anak sudah dilarang orang tua bermain di luar rumah. Anak saya saja sekarang sudah lebih 50 hari itu hanya dari belakang, depan rumah. Hampir seperti itu, tidak ada lagi. Malah sudah ada keluhan dari anak saya, lebih enak sekolah Pak. PR-nya tidak sebanyak ketika di rumah. Karena memang PR-nya sangat banyak ketika mereka di rumah diberikan gurunya. Begitulah. Dan memang kalau tidak kita berikan bantuan, tetap kita himbau masyarakat untuk physical distancing, mereka akan bertanya lagi kepada kita. Kita dilarang untuk beraktivitas yang bergerombol, tetapi kita tidak diberikan bantuan. Dan yang sangat kita sedihkan nanti, kalau memang terjadi 1-2 yang kelaparan, itu efeknya tetap kepada kita, terutama sekali pemerintahan terendah. Jadi kita menjaga saja di situ. Negara hadir dalam keadaan yang seperti ini. Kita paling terdepan dalam keadaan seperti ini. Kalau kita tidak mampu, kita minta backup dan bantuan kepada seluruh pihak yang bisa membantu. Jadi di samping itu, belakangan pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga sudah memprogramkan yang namanya bantuan langsung tunai. Dan terakhir malahan teguran juga diberikan kepada kami, karena kita sampai hari ini di Agam juga belum membuat perencanaan perubahan anggaran untuk BLT desa, karena kita akan melihat dulu itu adalah jalan terakhir. Tetapi perintah dari Kemendes, perintah dari Gubernur, segera eksekusi perubahan APB desa, APB Nagari Papua untuk BLT desa. Jadi sekarang kita sedang turunkan tim ke tingkat dusun, ke tingkat RT, ke tingkat Jorong, tim relawan didampingi oleh Wali Jorong, memantau betul, terutama sekali mana lagi masyarakat kita yang masih tercecer dari bantuan-bantuan lain ini.
Karena sudah begitu banyak bantuan yang turun di samping yang rutinitas seperti PKH, BPMT atau bantuan pangan non tunai. Sudah ada BLT provinsi, sudah ada BLT pusat, tetapi waktu yang diminta itu sangat singkat sehingga kita tidak bisa melakukan pendataan yang betul-betul real, yang betul-betul pas dengan apa yang diharapkan. Karena di situ yang diharapkan itu adalah masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu karena kehilangan mata pencaharian dan tidak dempet dengan bantuan lain. Ini yang membuat waktu kita habis dan membuat kita lelah di pemerintah nagari. Kita di Mangopo ada 5.565 KK. Itu bukan sedikit, banyak. Dan setiap bantuan itu berbeda-beda tipikalnya. Bantuan di Bansos Kabupaten Agam berupa beras dan garam. Bantuan dari provinsi yang beras dan garam ini adalah mengacu kepada data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Data ini tanpa nomor NIK KTP dan tanpa nomor NIK KK, yang ada ID dari Kemensos. Ketika provinsi meminta bantuan lagi, kita memverifikasi data-data masyarakat yang akan kita usulkan ke provinsi untuk mendapatkan BLT tunai dari provinsi yang kuotanya ditentukan, itu harus kita adu lagi dengan data yang DTKS ini, data PKH, data BPMT. Sementara data ini tanpa nomor NIK. Nah, di situ kadang-kadang timbul 1-2 ganda juga. Karena yang bisa menentukan satu jiwa satu NIK itu adalah nomor NIK KTP dan nomor NIK KK, bukan nomor ID. Jadi kita terpaksa lagi ambil nama ini, kita cross check alamatnya di database kita keluarkan NIK-nya, baru kita matchingkan, dan itu butuh waktu. Jadi kita di Mangopo dapat 445 BLT di provinsi, 445 KK. Dan kita dapat 667 KK dari BLT pusat. Intinya Bang Faldo, persoalan ini membuat kita lelah karena dalam tanda kutip para pejabat kita membuat statement yang masyarakat akhirnya beranggapan mereka wajib untuk dapat bantuan secara menyeluruh. Sementara yang dibantu ini kuotanya terbatas dan penerimanya pun jelas, aturan kriterianya itu ada. Jadi tidak ada yang disebut bahwasanya bantuan ini untuk seluruh KK. Bantuan ini adalah terbatas untuk yang tidak mampu atau mereka tidak mampu karena kehilangan mata pencarian. Atau memang di dalam keluarga itu ada yang kondisinya sakit kronis yang perlu kita backup, kita bantu. Nah, itu kalau yang dalam bentuk BLT. Ini yang agak lelah kita di medsos dengan apa-apa yang disampaikan masyarakat. Kan kami juga terdampak. Kok hanya segelintir orang yang mendapatkan bantuan? Kok yang mendapat bantuan hanya keluarganya Pak RT, keluarganya Pak Jorong, keluarganya Pak Wali Nagari? Akhirnya statementnya seperti itu. Padahal kita bekerja dengan tim relawan ini seikhlas mungkin. Dan kita jelas penegasannya. Perangkat nagari tidak diizinkan untuk masuk di dalam penerima BLT apakah desa, provinsi maupun pusat. Itu sudah kita berikan. Arahannya seperti itu. Cuman yang namanya masyarakat di Mangopo dari 5.565 KK, sekitar 3.500 itu mendapatkan bantuan, tetapi berbeda-beda modelnya. Ada yang mendapatkan beras, ada yang mendapatkan bantuan tunai langsung 600.000, ada yang mendapatkan bantuan melalui keluarga PKH, ada yang mendapatkan bantuan melalui bantuan pangan non tunai yang rutin diterima oleh keluarga mereka. Mungkin barangkali itu. Dan kita juga seperti yang saya sampaikan tadi Bang Faldo, kita berangkulan dengan mereka yang mampu dan juga dengan beberapa perusahaan, sehingga yang tidak punya KK pun sudah kita berikan bantuan berupa beras.
Karena dia tidak akan bisa kita salurkan bantuan BLT ke pusat maupun ke provinsi dan kabupaten. Jadi kita backup itu dari bantuan pihak ketiga. Disabilitas, jompo-jompo, termasuk dengan orang terlantar, itu kita berikan bantuannya dari pihak ketiga. Alhamdulillah itu hampir 500 KK Baik. yang kita laksanakan. Baik, makasih Pak Wali. Mungkin ada tambahan dari Bang Ade, Bang, terkait PSBB orang PSBB lo awak gitu loh, Bang. Nah, itu mungkin silakan Bang Ade. Tadi Pak Wali sudah, tadi poin Pak Wali sebenarnya sebelum masuk Bang Ade menarik sekali terkait bantuan, bahwa suasana yang dibangun di media sosial itu seolah-olah semua orang berhak dibantu ya Pak Wali ya. Nah, itu mungkin menjadi PR bersama kita ya. Mudah-mudahan ini diskusi ditonton oleh banyak pihak gitu, bahwa kita baiknya mengambil yang menjadi hak kita. Betul Pak Wali? Ya. Jangan memaksakan diri untuk mengambil yang bukan jadi hak kita. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi catatan buat kita semua. Mungkin Pak Ade ada tambahan nih, PSBB orang PSBB lo awak kan, habis itu orang iko awak paniang nggak? Mungkin silakan Pak Ade. Mic-nya Bang Ade, izin Bang. Pak Ade, izin mic-nya. Ya, ya. Tadi Pak Wali mungkin dari sisi perspektif pemerintah, kalau mungkin perspektif swasta lah ya. Baik, baik Pak. PSBB ini pada prinsipnya setuju, kan? Setuju untuk pembatasan itu sangat setuju, gitu kan? Tapi pada prinsipnya itu belum siap. Mungkin sebagian siap, tapi sebagian tidak. Jadi makanya itu tadi yang mau berharap kita harus kembali semangat Rangkiang itu kita hidupkan kembali itu ke depan, gitu kan? Bentuknya Rangkiang itu seperti apa? Ayo kita pikirkan generasi milenial, apalagi Bang Faldo kok banyak idenya besoknya, Bang. Nah, jadi itu kedua yang memang harus kita budayakan kembali, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Jadi kalau untuk PSBB ini sendiri, kamu sepakat, sangat sepakat. Kondisi hari ini perlu PSBB. Tapi untuk pelaksanaan kita di lapangan itu kan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena kesiapan kita juga mungkin tidak sama. Si A, si B, si C itu berbeda dengan si D, si E. Jadi kita berharap juga kepada pemerintah setempat, pemerintah pusat dan provinsi. Kalau dalam situasi seperti ini, kita jangan ada pembedaan. Pembedaan si A, si B, si C. Gitu. Semuanya terdampak. Tapi bagaimana yang harus kita tekankan itu kepada person-personnya, sadar mereka. Beliau ini berhak menerima atau tidak berhak. Tapi penyadaran terhadap masyarakat. Nah, ada mungkin sebagian masyarakat kita diagih terima selah untung-untung lain tapi budaya itu yang harus kita munculkan, harus kita bangun kembali, budaya saling ketika ada pembagian itu, kalau memang itu bukan hak kita merasa berikan hak itu kepada yang lain. Jadi bagaimana pemerintah hadir di situ, kita secara mindset berubah kita aja. Jadi kalau untuk sisi ini mohon maaf ya Pak Wali, sebenarnya kan kita udah teknologi kita sudah sangat maju. Di berapa tahun silam kan kita udah ada EKTP, tapi selalu kita berbicara masalah data kita, apa-apa acara kegiatan kita kembali ke data, kita tidak punya data. Sementara fungsi EKTP itu kan semuanya direkam di situ kan, seharusnya ada. Kau miskin, kau kayu, anaknya bara, tabungannya di istilahnya harus ada di situ. Ada sesuatu kita tinggal buka KTP-nya akan muncul sia-sia keluarga. Ini teknologi itu memanfaatkan sebaik-baiknya. Berharap teknologi di EKTP itu dimaksimalkan lah, sehingga ketika ada kondisi hari ini kita jangan mencari data pas kondisi sudah terjadi. Lah terjadi gini baru kita kumpulkan data untuk mencari orangnya. Sementara masyarakat tuh hari itu juga makan. Bila makan kumpulkan data, misalnya mungkin kali yang mau jelek-jelek di media sosial, lah kelaparannya, alunnya tiba bantuan lain. Kan? Bahkan juga tetangga tidak ada yang peduli. Gitu. Jadi kepeduliannya harus kita bangun juga, gitu kan.
mau berharap EKTP kita maksimalkan, kepedulian kita bangun dulu, gitu. Karena kita tuh daerah orang timur. Timur tuh betul-betul rasa gotong royong, kebersamaan, kepedulian itu betul-betul harus kita bangun kembali. Nggak bisa lulu gua-gua gitu. Nah, karena kita kan budaya kita budaya timur gitu di situ. Di samping itu juga situasi hari ini mungkin kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pemerintah. Pemerintah mengeluarkan aturan yang menerima bantuan itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Silahkan. Gitu. Tapi situasinya kalau kita ikuti itu, bila masyarakat kita makan, mungkin pandangan Ambo, mengapa tidak bisa pemerintah permudah proses bagi penerima itu, memang ikan itu dia pegang KTP-nya, dipoto juga KTP-nya pas menerima, baru kita lakukan pendataan. Dan barang itu didata ada sebagai kami lah data sampai gini nak jalih apa yang kamu terima. Nah itu tidak. Terus baru kawan aku itu yang guru-guru honor sampai hari ini kami yang masukkan data Pak, tapi tidak jalih itu apa kondisinya sampai hari ini. Miris itu sobat. Dalam cara kita menanggapi situasi pemerintah SOP tapi situasi itu situasi darurat. Berapa waktu lalu itu kan KPK, kepolisian, dipermudah proses. Tapi ingat, pejabat-pejabat yang menyalurkan ini jangan dulu memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi, karena masyarakat itu seperti itu hari ini. Kadang-kadang kan yang celakunya dia melakukan hal semacam itu, gitu kan. Apalagi kalau menjelang pilkada, sentilan itu pun nakal dulu kan, adanya ya seperti itu. Harapan ya memang pendewasaan kita secara bernegara ini juga harus kita tanamkan gitu kan. Karena kita hidup ini bukan hidup kita sendiri saja. Di keluarga kita punya anak istri dan orang tua segala macam. Dan begitu keluarga kita yang lain harus kita jadi aku baik dengan situasi ini. Oke lah, memang pemerintah tadi katakan Pak Wali, jadi tidak satunya menerima. Kalau kondisi hari ini semuanya terdampak, mau kaya mau miskin. Tapi caranya untuk tidak bangun kembali. Mentalnya itu. Jadi bukan berarti, memang mental kita ini harus kita perbaiki Bang Faldo. Baik. Ya mudah-mudahan yang generasi milenial ini juga besok depannya betul-betul juga kita mulailah kita ubah mindsetnya. Kita jangan dengan lagi bimbingan sebagai, Pak Ade dan Pak Wali tentunya. Inilah. Ya, tentu sama-sama. Nggak bisa kita bekerja sendiri, Bang Faldo ya. Betul. Ya, mungkin itu Bang Faldo. Siap, Pak Ade. Menarik juga perspektifnya terkait bahwa memang banyak yang kena. Mudah-mudahan di Nagari Manggopo, di Pasaman Barat, Rahmi tadi di Padang, Kampung Ambon di Pasisi, dan Afrizal sedang di Pasisi ya mungkin. Mungkin Afrizal ada yang akan ditanya, Afrizal? Silakan Afrizal. Afrizal bentar. Awak unmute dulu Banda 10. Nah, silakan. Tak ada dengar suara Zal. Coba cek Zal. Tidak terdengar Zal. Coba dicabut headset tu lihat Zal, dipasang balik. Awak lah jadi ahli Zoom kini nya. Saking ngaco ya. Coba Zal. Coba tanpa headset Zal. Santai Zal. Coba Zal. Halo Bang. Tua mantap. Baik, terima kasih kesempatannya Bang. Mungkin yang ingin tanyakan Iko Bang. Tadi PSBB diperpanjang gitu. PSBB diperpanjang hingga tanggal 29 Mei 2022. Mungkin arah pertanyaan aku kepada Pak Ridwan selaku Wali Nagari Manggopo ataupun Bang Ade selaku Bendahara Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat. Dengan diperpanjangnya PSBB ini, bagaimana tanggapan Bapak sekalian terhadap kondisi saat ini? Karena saya lihat bahwasanya masyarakat sebenarnya sangat berharap PSBB ini segera berakhir. Akan tetapi PSBB ini terus berlanjut sampai selepas Idul Fitri. Mungkin itu Bang, sekian saya kembalikan.
Baik, karena dari tadi Pak Ridwan yang selalu menjawab pertama, sekarang kita berikan ke Pak Ade nih, yang mungkin bisa memberikan tanggapan terkait PSBB diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi masa kita tidak ke masjid, diperpanjang lagi masa anak-anak libur di sekolah, diperpanjang lagi masa-masa kita harus pakai masker, ya kan? Apalagi untuk para ahli hisap pakai masker, susah sekali menghisap rokok kata dia kan. Nah, silakan mungkin Bang Ade. Jadi PSBB diperpanjang. Ya. Ya. Ya makanya itu saya katakan PSBB ini mengapa diperpanjang? Barangkali PSBB ini mengapa diperpanjang? Nah, jadi ini diperpanjang ini karena kita tidak barangkali belum serius kita menangani COVID ini secara bersama-sama. Seriusnya bukan arti pemerintah saja, tapi kita pribadi-pribadi kita masyarakat secara umum juga belum serius. Seharusnya ketika kita serius dengan masa 15 hari itu sebenarnya COVID itu kan bisa selesai sebenarnya, gitu kan? Kalau berdasarkan ilmunya, gitu kan? Nah, tapi kan pada kenyataan sampai hari ini terus diperpanjang, gitu. Makin liar nih bolanya, gitu kan? Nah, jadi oke lah diperpanjang. Tapi satu sisi, dari sisi ekonomi sendiri, dengan diperpanjangnya COVID ini memperparah sebenarnya. Kita pun kebebasan kita, apalagi kita yang swasta ini, kebebasan kita dalam mencari nafkah untuk keluarga dan juga anggota-anggota kita di sana juga sedikit terganggu. Saya pun secara pribadi, sekian mungkin tidak sebanyak Bang Faldo, mungkin anggota saya, itu juga kewalahan saya bagaimana untuk menutupi kebutuhan mereka ini, gitu kan. Nah, jadi dikatakan siapa orang-orang terdampak? Apakah orang-orang terdampak ini hanya misalnya masyarakat yang mendapatkan upah harian saja? Tidak, tapi semuanya. Mulai dari pedagang, asongan, UMKM gitu, bahkan juga pengusaha-pengusaha juga terdampak. Nyatanya mereka kan banyak yang dirumahkan, karyawan-karyawan mereka banyak yang juga di PHK. Itu kan akibat dampak ini juga, gitu kan. Jadi kita berharap perpanjangan ini jangan sampai ada perpanjangan ketiga, cukup perpanjangan yang kedua. Karena kalau ada lagi perpanjangan ketiga, pengeluaran juga Baik. PSBB pengeluaran yang banyak, maksudnya tidak susah. Baik. Namun secara pribadi, ruang gerak terbatas, sangat terbatas. Sementara kebutuhan dia makin hari semakin. Sementara kita berkarya dengan kondisi kita, kegiatan-kegiatan kita dengan ya seperti itu terdampak secara langsung. Berbeda ketika yang kawan-kawan memang bergerak itu kegiatannya mungkin melalui jual beli online dan segala macam mungkin tidak. Tapi kalau kita yang langsung di lapangan ini sangat merasakan itu dampaknya kayak gitu kan. Nah, jadi harapan kita, ayo kita bersama-sama jangan sampai diperpanjang lagi PSBB. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini COVID ini selesai, Corona ini selesai. Mudah-mudahan di hari yang fitri nanti kita betul-betul menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Negara kita sehat, lahir dan batin juga. Kita semua lahir dan batin. Berpikir kita juga bersih semuanya, gitu kan. Menjadi orang-orang yang baru lagi kita dalam membangun negara kita ini. Amin. Itu, Paldo. Amin, amin, Bang Ade. Terima kasih Pak Ade. Kita silakan kepada Pak Wali, silakan Pak Wali. Ya, terima kasih Bang Faldo. Menarik apa yang disampaikan Bang Ade tadi, termasuk dengan menyangkut siapa-siapa saja yang seharusnya diberikan bantuan oleh pemerintah. Namun kita lihat memang di sini ada ketidakmampuan, sebetulnya ada keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat. Betulnya dampak ini sangat terasa, termasuk bagi kita yang di Nagari sendiri. Perangkat Nagari itu kan juga terasa bagi mereka untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun kita tentu di dalam menerapkannya berpikir juga bagaimana merangkul mereka yang mampu dan yang sangat mampu untuk ikut bersama-sama dan untuk ikut peduli. Seperti kata Bang Ade tadi, paling tidak tetangga mereka, RT mereka bisa mereka selamatkan dulu. Yang paling-paling
susah yang tidak bisa kita akses mereka ke dalam sistem. Karena ketika berbicara pemerintahan tentu berbicara dengan sebuah sistem. Berbicara dengan sebuah pertanggungjawaban. Ketika kakaknya tidak ada, ketika nik KTP-nya tidak ada, itu tidak akan bisa kita ajukan dia untuk mendapatkan stimulan dalam bentuk bantuan. Tetapi ada juga pejabat kita yang berbicara, mau ada KTP-nya, mau tidak ada KTP-nya, mau miskin dia, mau kaya dia, bantu semuanya. Tetapi kuotanya, saya jalanku bantu enak Pak. iya, enaknya berbicara seperti itu. Tetapi kenyataannya kan tidak. Jadi makanya kita, jujur saya Bang Ade, kita juga dalam waktu dekat akan meluncurkan bantuan tunai langsung dana nagari. Itu adalah kata kunci terakhir dari kita. Bagi yang masih tercecer dari bantuan yang sudah ada dalam 4 model tadi, 5 dengan bantuan pangan beras, inilah yang akan membackup-nya. Namun di sini kita berikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengusulkan para tetangganya. Siapa yang mereka lihat yang sangat-sangat tidak mampu, tetapi database-nya ini di luar yang sudah menerima. Dan itu kita unggah nanti di Penspek Nagari, di Facebook Nagari, di web Nagari, dan sampai ke bawah. Jadi setiap orang boleh mengusulkan yang dilihat yang sangat tidak mampu. Jadi ada sebuah keadilan, karena uangnya kalau dihitung tidak banyak, cukup banyak. Tetapi dihitung kakaknya dengan model yang wajib kita lakukan, kita memang dibatasi dengan model bantuannya, Bang Ade. Di situ kita wajib membantu per kakak 600.000 per bulan kali 3 bulan. Berapalah kemampuan sebuah dana desa, sebuah dana nagari untuk memberikan bantuan tersebut. Kita termasuk besar 1,7 miliar, ada 600 juta lebih yang kita anggarkan untuk itu, hanya bisa mengcover 340 kakak. Tidak banyak dari 5.000 sekian itu. Jadi memang ini pekerjaan bersama. Dan kalau dipikir siapa yang menjadi miskin karena kegiatan ini, belum kelihatan juga yang betul-betul miskin kalau kita di kampung, Bang Ade. Belum kelihatan. Karena kita basicnya masih di bidang pertanian, basicnya masih di bidang perkebunan. Dan memang betul ada mereka yang ojek, ada mereka yang pedagang asongan, ada mereka yang kuli harian dan lain-lain. Inilah yang kita coba masukkan ke dalam BLT provinsi, BLT pusat, bantuan pangan berupa beras dan lain-lain. Menyangkut dengan apa yang disampaikan tadi untuk PSBB tahap kedua, ini sebetulnya sebelum PSBB ini kita kan sudah susah. Kita sudah susah. Karena sejak di bulan akhir Maret itu kita sudah banyak terbatasi berbagai kegiatan kita. Dan fokus kita di pemerintahan nagari pun sendiri, 80% itu hanya menyangkut ini. Sisanya baru untuk pelayanan dan lain-lainnya. 80% untuk ini, karena ketua tim relawan di posko itu langsung wali nagari, wakil ketuanya adalah BPD atau Bamus, dan ditambah oleh lembaga-lembaga nagari yang lainnya. Jadi kita memang sangat berharap cukuplah dengan 1 kali masa perpanjangan PSBB di Provinsi Sumatera Barat. Tetapi tentu ini harus diikuti dengan kenyataan real yang ada di lapangan. Kalau peningkatan yang positif PDP-nya, yang positif terpapar virus corona ini semakin melonjak, tentu PSBB ini tidak dapat dihindarkan untuk diperpanjang lagi. Ketika ini diperpanjang lagi, tentu bantuan yang diharapkan oleh masyarakat lebih banyak lagi. Mungkin BLT sudah dianggarkan April, Mei, Juni. Amanlah yang mendapatkan BLT. Dalam arti kata aman kalau bisa hidup secara prihatin. Kalau mereka tidak bisa hidup secara prihatin, tidak aman juga Bang Faldo. Kalau uangnya dibelikan rokok, bukan dibelikan beras, ini siapa yang menjamin uangnya dibelikan ke lauk pauk dan beras? Kan tidak ada jaminan. Makanya kita memang berharap sebetulnya kalau penerapan penanggulangan terhadap dampak virus COVID-19 ini, penanggulangannya ya Bang Faldo ya, kalau yang lainnya terpusat tidak masalah. Penanggulangannya sebetulnya saya berharap
berikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi. Jangan Hmm. ditarik uang yang ada di pemerintah daerah. Betul, Sebab betul. penanggulangan di Agam akan berbeda dengan cara penanggulangan di Bukit Tinggi. Berbeda dengan cara penanggulangan di Padang. Agam itu daerahnya begitu luas, penduduknya tidak begitu sebanyak Padang, tetapi padat. menyebar. Dan mereka ketahanan pangannya sangat kuat. Bupati kita sangat intens membangun Agam Menyemai ini. Kita tidak pernah kekurangan sayur, kita tidak pernah kekurangan cabai, dan kita tidak pernah kekurangan beras Agam ini. Di Manggopo saja ada 45 dasawisma kita yang selalu menanam sayur, yang selalu membiakkan lele dan lain-lainnya. Dan untuk ketahanan pangan kita rasanya enggak begitu ini. Tetapi bagi yang memang penghasilannya down, misalnya nih, pesta sejak di pertengahan Maret sudah tidak ada lagi. Mereka yang berbisnis di bidang tersebut sudah tidak punya penghasilan, organ, tenda, penyedia makanan dan lain-lainnya. Ya. Setelah itu sekolah sudah hampir 3 bulan. Betul. Kalau dia tidak pintar menyikapi, yang berdagang di sekolah berdagang keliling, biasanya dagang es atau yang makanan kecil-kecil, sekarang kebutuhan pokok, bisa hidup dia. Kalau dia tidak bisa menyikapi seperti itu, tentu mereka tidak bisa hidup. Nah, ini yang kita coba juga menyikapinya. Makanya kita sangat-sangat berharap apa yang disampaikan Bang Adi tadi. Mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari lingkungan kita. Sadar kita dulu itu. Sadar kita, kalau setiap orang berdiam diri saja tidak mengunjungi keramaian selama 14 hari, habislah si corona ini di Sumatera Barat. Atau di Indonesia. Silaturahmi kita kan masih bisa. Hai Pak Ade, hai Bang Faldo, inilah kita pakai media seperti ini. Kami pun di Nagari juga rapat-rapat sekarang dengan Pak Jorong saja dengan Zoom meeting. Bisa kita terapkan. Karena 14 hari itu tidak lama. Tetapi ketika ini kita anggap remeh, kita anggap sepele, terjadi satu saja yang terjangkit, terpapar, repotnya setengah mati. Kita akan tracking sampai ke belakangnya. Dengan siapa mereka bertemu, dengan siapa mereka berpapasan, dengan siapa mereka berinteraksi. Akhirnya akan membuat kita habis energi, habis tenaga, dan habis pikiran hanya untuk mereka yang terpapar itu. Untuk kalau satu. Kalau mereka yang satu ini menjadi 5, menjadi 10, di tracking lagi yang 10 itu, wallahu alam. Baik. Begitu susahnya kita. Mungkin barangkali itu. Dan kita pun di Nagari juga, alhamdulillah masyarakat yang di perantauan mulai sadar. Mereka bertahan di perantauan. Kita komunikasi terus dengan yang di Jabodetabek, dan Palembang, Batam, dan lain-lain. Seolah kita masih kuat untuk bertahan di perantauan ya Wali. Sama-sama kuat, kita sama-sama kita jaga. Karena kita sadar kita di zona merah. Dan mudah-mudahan itu bisa tetap sampai dengan virus corona ini berakhir di negara kita. Baik, makasih Nyak Wali dan Pak Ade, Riki, Rahmi, dan Afrizal. Mungkin karena waktu nih kita ternyata sudah lewat dari 1 jam 13 menit. Mungkin mau tidak mau kita harus mengakhiri diskusi yang sebenarnya ini menarik sekali karena banyak sekali poin-poin yang dieksplor oleh masing-masing pihak yang sebenarnya mungkin ya kita juga tidak tahu secara detail. Tapi terima kasih sebelumnya kepada Nyak Wali dari Nagari Manggopo, Pak Ridwan, Pak Ade yang mungkin sedang entah di mana kini Pak Ade, mungkin di Pasaman Barat, entah di Padang, mungkin kok posisi di mana Pak Ade kini kok. Atau sedang di mana gitu. Ada Riki, Afrizal, dan Rahmi. Terima kasih sebelumnya. Dan mungkin kita berikan kesempatan pada pembicara kita untuk memberikan closing statement saja singkat mungkin Pak untuk pesan-pesan. Mudah-mudahan insya Allah nanti video ini kan akan kita sebarkan ke media sosial. Mudah-mudahan akan ditonton oleh masyarakat Sumatera Barat. Mari kita sama-sama sampaikan pesan-pesan yang positif. Dan kita persilakan mungkin terlebih dahulu ke Pak Ade kali. Pak Ade silakan.
Ini dari Pak Saprijo mau ngomong sebentar. Oh ya, silakan Pak Ade. Halo. Pak Ade suaranya Pak, izin. Tes. Sepertinya masalah sinyal ya. Pak, tes. Suaranya enggak jale, Pak. Mungkin kita beri kesempatan ke Pak Ridwan dulu ya, sebelum Bang Ade bisa on board lagi. Mungkin sinyal pun sekarang sedang diperebutkan karena corona ini, Pak. Bisa jadi. Terima kasih Bang Faldo dan juga rekan-rekan yang dalam diskusi kita sore hari ini. Pertama sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga virus COVID-19 ini cepat berakhir di negara kita, berlalu di dunia, sehingga kehidupan normal yang sangat kita rindukan lagi bisa kita laksanakan di masing-masing wilayah kita. Kita sudah rindu mendengar anak-anak berlarian, kita sudah rindu di dalam kancah keramaian. Makanya kita berharap pada kesempatan ini mudah-mudahan banyak yang melihat, terutama sekali di Sumatera Barat. Mari kita patuhi, terutama sekali yang sangat susah sekarang ini mematuhi fatwa MUI. Bagi yang terasa di nagari saya, di Nagari Manggopo. Karena masyarakat begitu tinggi juga antusiasnya untuk tetap melaksanakan ibadah di musola dan di masjid. Namun langkah yang dapat kita laksanakan adalah itu, bagaimana kita memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh yang beribadah. Kita belum pada tahap pembubaran karena memang belum rasanya batin ini siap untuk membubarkan mereka yang beribadah. Tetapi kalau persoalan ini semakin hari semakin tinggi juga intensitas yang terpaparnya, mau tidak mau kita mengunci seluruh tempat-tempat yang berada di keramaian. Tetapi yang kita harapkan adalah mulai dari diri kita masing-masing, mulai dari diri kita masing-masing. Jadikanlah kita pemutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Bukan siapa-siapa, tetapi kita masing-masing yang akan menjadi pemutus mata rantai dari virus COVID. Seperti sekarang kalau pulang ke rumah, Bang Faldo, ini baju belum bisa masuk ke dalam rumah ini. Langsung kita mandi pulang dulu. ke rumah, lewat belakang rumah, baju dicopot, ditanggalkan, langsung mandi. Ya, begitu cara kita untuk biar yang lain tidak terpapar dari kita. Jadi kita harus beranggapan, kita pembawa virus ini. Kita yang mentransfer virus ini. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Makasih Nyak Wali. Makasih, mantap Nyak Wali. Mantap. Insya Allah awak main ke rumah lihat Nyak. Makan lihat. Silakan Pak Ade. Oke. Terima kasih Pak Wali, Pak Faldo, kawan-kawan Sadonyo. Closing statement ya. COVID-19 ini kan adalah salah satu makhluk Tuhan. Sangat kecil. Tapi sangat meresahkan dunia. Nah, jadi mau berharap dengan COVID yang kecil ini bisa menggetarkan dunia. Apalagi kita yang gadang-gadang kok masa tidak bisa menggetarkan yang lain. Jadi berarti kalah manfaat kita jo COVID yang ketek. Itu yang sagadang itu masih kalah terkenalnya jo COVID. Nah, jadi untuk itu mari kita bersama-sama jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, perkuat keimanan kita, dan barangkali selama itu ada sesuatu yang salah terhadap diri kita, inilah kesempatan kita, titik balik kita untuk merubah perilaku-perilaku kita selama ini yang kurang pada tempatnya. Mudah-mudahan dengan corona ini kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Tentunya juga semoga COVID ini cepat berakhir, suasana kembali pulih. Tentunya Ambo rindu mengopi bersama di Bang Faldo dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih, mungkin itu. Semoga selamat berbuka puasa. Bang Faldo, buah karambiang di belakang tuh lah diambil, Lun. Ikut latar belakang.
Pak. Siap. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya. Siap. Assalamualaikum. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, mungkin dari Riki nih, ada nih 1 menit nih untuk dari kawan-kawan yang bertanya nih untuk menyampaikan closing statement apa Ki? Silakan Ki. Oke, baik Bang. Singkat saja ya Bang. Ya, Kata-kata mutiaranya ini Bang. Jangan salahkan COVID karena COVID itu ini terjadi gitu loh. Ya. Siap. Silakan Rahmi, apakah ada Rahmi? Ada. Ah, Closing statement dari Rahmi, Bang. Berdoa, bersabar, dan sadar akan diri sendiri untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 dan hindari tempat keramaian seperti kafe-kafe. Ya. Hindari jauhi dulu lah buka puasa bareng dulu gitu. ya. Siap. Afrizal? Zal, tak tadangan Zal, ulang lihat Zal. Colok-coloknya buka lihat pasang lihat Zal. Lewat? Alah Zal, pasan Zal. Apa kek? Mungkin jaga jarak, jaga kesehatan, hindari keramaian. Itu aja Bang. Siap. Dan Siap. jangan buat keributan, Mbak Jal. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Nyak Wali, Pak Ade, Afrizal, Rahmi, dan Riki. Awak mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Selamat beribadah. Mudah-mudahan puasanya lancar. Jangan lupa kita akan masuk ke 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita makin berkah. Itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo izin end meetingnya yo.